Halo semuanya, selamat datang kembali di Galeri Tentang Kisah. Pada konten kali ini kita akan membahas tragedi kelam yang pernah terjadi dalam sejarah sepak bola di dunia. Seperti yang kita tahu, sepak bola adalah olahraga yang sangat populer di seluruh dunia, dan memiliki penggemar yang sangat fanatik. Sayangnya, ada beberapa peristiwa tragis yang terjadi di dalam sepak bola dunia yang meninggalkan kesedihan dan duka yang mendalam. Sebelum kita simak videonya, ayo dukung terus channel ini dengan cara like, komen, share, dan subscribe agar tidak ketinggalan video-video menarik lainnya. Nomor 1. Tragedi Stadion Luzhniki, Rusia. Bentrok antara pendukung Spartak, Moskow, dengan pendukung HFC Haarlem, Belanda, usai pertandingan Piala UEFA di Stadion Luzhniki pada Oktober tahun 1982, telah memakan korban jiwa. Menurut penyelidikan resmi, 66 supporter FC Spartak Moskow, sebagian besar remaja, tewas dalam kerumunan yang membuatnya menjadi bencana olahraga terburuk di Rusia. Jumlah korban jiwa dalam kerumunan ini tidak diumumkan secara resmi hingga 7 tahun kemudian, yaitu pada tahun 1989. Dalam laporan wartawan sebelumnya, jumlah korban bervariasi, dari 3 hingga 340 korban jiwa. Nomor 2. Tragedi Stadion Bartford, Inggris. Kebakaran tribun penonton di Bartford pada Mei tahun 1985, telah menewaskan 56 orang, dan lebih dari 200 orang luka-luka. Pertandingan antara Bradford City dan Lincoln City, adalah pertandingan terakhir musim itu, dimulai dalam suasana meriah dengan tim kandang menerima trofi juara divisi ketiga. Pada pukul 3.40 sore, komentator televisi John Hallam menginformasikan adanya kebakaran kecil di tribun utama, dan dalam waktu kurang dari 4 menit, dengan kondisi angin kencang, api telah melalap seluruh tribun dan menjebak beberapa orang di tempat duduk mereka. Dalam kepanikan yang terjadi, orang-orang melarikan diri ke lapangan, tetapi yang lain di bagian belakang tribun mencoba merusak pintu keluar yang terkunci untuk melarikan diri. Banyak yang terbakar hingga meninggal karena gerbang tersebut dikunci saat pertandingan dimulai. Bencana ini menyebabkan standar keamanan baru yang ketat di stadion seluruh Inggris, termasuk larangan pembangunan tribun utama menggunakan kayu. Ini juga menjadi pendorong bagi pembangunan ulang dan modernisasi yang substansial dari banyak lapangan sepak bola di Inggris dalam 30 tahun berikutnya. Nomor 3. Tragedi Stadion Dasarat, Nepal. Bencana terjadi pada tanggal 12 Maret tahun 1988 di Stadion Dasarat, Kathmandu, saat pertandingan sepak bola antara Janakpur Cigaret Factory dengan tim asal Bangladesh, Mukti Joda Sangsat Kaisi, untuk Piala Tantangan Tribhuvan 1988. Sebanyak 93 orang tewas dan 100 orang lainnya terluka ketika mencoba melarikan diri dari badai es di dalam stadion yang terbuka. Bencana ini adalah bencana stadion terburuk dan merupakan bencana stadion terbesar ke-9 hingga tahun 2006. Nomor 4. Tragedi Stadion Hillsborough, Inggris. Tragedi Hillsborough menimbulkan korban jiwa saat pertandingan sepak bola di Hillsborough Stadium di Sheffield, South Yorkshire, Inggris pada tanggal 15 April tahun 1989. Kejadian itu terjadi saat semifinal Piala FA antara Liverpool dan Nottingham Forest. Tak lama sebelum kick-off, untuk mengurangi kerumunan di luar pintu masuk, salah satu komandan dari pihak kepolisian yang bertugas pada pertandingan tersebut, memerintahkan agar pintu keluar C dibuka, yang mengakibatkan kerumunan dari luar stadion masuk ke dalam dan membuat penonton menjadi berdesak-desakan hingga menimbulkan korban jiwa. Sebanyak 97 orang tewas dan 766 orang mengalami luka-luka. Ini adalah jumlah kematian tertinggi dalam sejarah olahraga Inggris.
Pertandingan akhirnya diberhentikan dan diadakan kembali di Old Trafford di Manchester pada tanggal 7 Mei tahun 1989. Nomor 5. Tragedi Stadion Heysel, Belgia. Tragedi Heysel terjadi pada tanggal 29 Mei tahun 1985, di mana pada saat itu tengah terjadi pertandingan antara Liverpool dan Juventus di Piala Champions. Karena peristiwa ini, semua tim dari Inggris dilarang bermain di tingkat internasional selama 5 tahun lamanya. Peristiwa ini bermula dari fans masing-masing klub yang saling mengejek dan melecehkan. Lalu tiba-tiba sekitar 1 jam sebelum kick-off, kelompok hooligan Liverpool menerobos pembatas masuk ke wilayah tifosi Juventus. Namun tidak terjadi perlawanan karena yang berada di bagian tersebut bukanlah kelompok ultras. Pendukung Juventus pun berusaha menjauh, namun kemudian sebuah tragedi terjadi. Dinding pembatas di sektor tersebut roboh karena tidak kuasa menahan beban dari orang-orang yang terus berusaha menerobos dan melompati pagar. Ratusan orang tertimpa dinding pembatas yang mengakibatkan sebanyak 39 orang meninggal dunia dan 600 lebih lainnya luka-luka. Nomor 6. Tragedi Stadion Oppenheimer, Afrika Selatan. Tragedi ini terjadi di Stadion Oppenheimer di kota Orkney dan merupakan insiden olahraga terburuk kedua dalam sejarah Afrika Selatan, dengan 42 kematian. Pada tanggal 13 Januari tahun 1991, terjadi pertandingan sepak bola persahabatan pramusim antara Kaizer Chiefs dan Orlando Pirates. Kapasitas stadion adalah 23.000, tetapi sekitar 30.000 penggemar diizinkan masuk dan tidak dipisahkan sesuai dengan tim yang mereka dukung. Wasit memutuskan gol untuk Chiefs, dan para pendukung Pirates memprotes. Pendukung Pirates melemparkan kaleng dan buah ke penggemar Chiefs, dan diduga beberapa pendukung Pirates dengan pisau menyerang penggemar Chiefs. Ketika para penggemar yang panik mencoba melarikan diri dari keributan, mereka terinjak dan terjepit hingga tewas di pagar pengendalian kerusuhan. Nomor 7. Tragedi Stadion Furiani, Prancis. Tragedi robohnya tribun penonton pada Mei tahun 1992 di Stadion Furiani jelang pertandingan Piala Prancis yang mempertemukan Bastia vs Olympique Marseille, telah menewaskan sedikitnya 18 orang dan sekitar 2.400 orang lainnya alami luka-luka. Untuk menampung lebih banyak penggemar, Dewan Klub memutuskan untuk membuat teras sementara yang mampu menampung 10.000 penonton, karena teras yang tersedia hanya mampu menampung 750 orang penonton saja. 1 jam sebelum pertandingan dimulai, bangunan sudah terlihat tidak stabil. Kemudian pada pukul 20.20 waktu setempat, seluruh bangunan runtuh, dan menimpa para pendukung serta jurnalis. Seluruh petugas medis di pulau itu dikerahkan, dan para korban akhirnya dapat dievakuasi. Menurut beberapa informasi yang didapat, Bandara Poretta lebih menyerupai rumah sakit daripada bandara pada malam itu. Nomor 8. Tragedi Stadion Estadio Nacional Mateo Flores, Guatemala. Pada tanggal 16 Oktober tahun 1996, beberapa menit sebelum pertandingan kualifikasi Piala Dunia FIFA 1998 antara Guatemala dan Costa Rica dimulai, sedikitnya 83 orang tewas dan lebih dari 140 orang terluka saat jumlah penonton yang berlebihan menciptakan sebuah longsoran manusia ke dasar tribun. Penjualan tiket palsu menyebabkan jumlah penonton meningkat, dan desain bangunan yang tidak sesuai dalam situasi darurat menyebabkan para penggemar berdesakan hingga jatuh dan juga banyak orang kekurangan oksigen. Pertandingan seketika langsung dihentikan oleh Presiden Guatemala, Alvaro Arzu, yang sedang menghadiri acara itu, dan FIFA menangguhkan penggunaan stadion tersebut sampai lebih dari 2 tahun. Nomor 9. Tragedi Stadion Ellis Park, Afrika Selatan.
Tragedi kerusuhan supporter ini terjadi pada tanggal 11 April tahun 2001, yang menelan korban sebanyak 43 orang. Hal ini melampaui tragedi Stadion Oppenheimer dan menjadi kecelakaan olahraga terburuk dalam sejarah Afrika Selatan. Penonton memadati Stadion Ellis Park di kota Johannesburg, Gauteng, Afrika Selatan, untuk pertandingan sepak bola derby lokal antara Kaizer Chiefs dan Orlando Pirates. Kapasitas stadion adalah 60.000 orang, namun laporan menunjukkan bahwa ada 30.000 penggemar lainnya yang mencoba masuk ke dalam stadion. Gol balasan Orlando Pirates memicu kegemparan yang lebih besar oleh penggemar yang mencoba masuk saat mereka berebut untuk melihat apa yang terjadi. Pertandingan dihentikan setelah sekitar 34 menit bermain, ketika pihak berwenang menerima laporan cedera yang tinggi. Nomor 10. Tragedi Stadion Accra Sports, Ghana. Tragedi ini terjadi pada tanggal 9 Mei tahun 2001, dan merenggut nyawa sebanyak 126 orang, menjadikannya sebagai bencana stadion terburuk yang pernah terjadi di Afrika. Ini juga merupakan bencana ketiga terburuk dalam sejarah sepak bola setelah bencana Stadion Nasional dan bencana Stadion Kanjuruhan. Pada hari itu, dua tim sepak bola paling sukses di Ghana bermain, yaitu Accra Hearts of Oak dan Asante Kotoko. Pejabat mengantisipasi kerusuhan kerumunan dan telah mengambil langkah keamanan ekstra. Accra mencetak 2 gol di menit akhir, dan wasit memutuskan kemenangan 2-1 untuk Accra, yang membuat para penggemar Kotoko kecewa dan melempar kursi dan botol plastik ke lapangan. Polisi merespons dengan menembakkan gas air mata ke kerumunan. Kecemasan dan kerumunan terjadi ketika para penggemar mencoba untuk keluar. Gerbang terkunci dan desain stadion yang tidak memadai menyebabkan kemacetan, dengan lebih sedikit pintu keluar dari yang direncanakan awalnya. Ghana Institute of Architects menyebut stadion itu sebagai perangkap kematian. Setelah peristiwa yang berlangsung selama 1 jam, ditemukan bahwa 116 kematian disebabkan oleh asfiksia kompresif dan 10 penggemar meninggal akibat trauma. Nomor 11. Tragedi Stadion Stade Félix Houphouët-Boigny, Pantai Gading. Tragedi ini terjadi pada tanggal 29 Maret tahun 2009 di Stade Félix Houphouët-Boigny di Abidjan, Pantai Gading, sebelum pertandingan kualifikasi Piala Dunia FIFA 2010 antara Malawi dan Pantai Gading. 19 orang tewas dan 135 lainnya terluka. Dalam upaya untuk mengendalikan kerumunan, polisi menembakkan gas air mata ke kerumunan yang sudah mulai saling dorong sekitar 40 menit sebelum kick-off. Pertandingan tersebut adalah pertandingan yang paling ditunggu-tunggu karena dipenuhi oleh bintang-bintang dunia seperti Didier Drogba, Sol Bamba, dan Salomon Kalou. Pertandingan tersebut tetap dilakukan meskipun kematian terjadi sebelum kick-off, dan dimenangkan 5-0 oleh Pantai Gading. Nomor 12. Tragedi Stadion Port Said, Mesir. Pada tanggal 1 Februari tahun 2012, kerusuhan besar terjadi di Stadion Port Said di Port Said, Mesir, setelah pertandingan sepak bola Liga Premier Mesir antara Masri dan Ali. 74 orang tewas dan lebih dari 500 orang terluka setelah ribuan penggemar Al-Masri menyerbu tribun stadion dan lapangan, setelah kemenangan klub mereka dengan skor 3-1 dan menyerang penggemar Ali dengan menggunakan tongkat, batu, macete, pisau, botol, dan kembang api. Kerusuhan dan bentrokan hebat berlanjut aksi unjuk rasa hingga tanggal 11 Februari atas kejadian ini di Kairo, Alexandria, dan Suez. Polisi menembakkan gas air mata pada para pengunjuk rasa, sehingga bentrokan terjadi di jalanan akibat pertempuran gas air mata. Ketidakstabilan berhasil mereda dan berakhir pada tanggal 13 Februari. Nomor 13. Tragedi Stadion Kanjuruhan, Indonesia. Pada tanggal 1 Oktober tahun 2022,
terjadi tragedi kerumunan manusia yang fatal setelah pertandingan sepak bola di Stadion Kanjuruhan di Kabupaten Malang, Jawa Timur. Setelah tim tuan rumah Arema kalah dari rivalnya, Persebaya Surabaya, sekitar 3.000 pendukung Arema menyerbu lapangan. Polisi mencoba melindungi pemain dan menghentikan kerusuhan, tetapi para supporter berujung bentrok dengan pasukan keamanan. Unit polisi anti huru-hara menembakkan gas air mata yang memicu kerumunan orang di stadion mencoba kabur dari efek gas tersebut. Sehingga terjadi kerumunan dan saling berdesakan di pintu keluar, yang mengakibatkan para supporter kehabisan napas. Sebanyak 135 orang dinyatakan meninggal dunia dan 583 lainnya terluka dari tragedi ini. Ini adalah tragedi sepak bola yang paling mematikan kedua di dunia setelah bencana Estadio Nacional di Peru pada tahun 1964 yang menewaskan 328 orang. Tragedi kelam dalam sejarah sepak bola dunia menyebabkan banyak duka dan kesedihan bagi keluarga korban dan komunitas sepak bola secara keseluruhan. Namun, dari tragedi ini, kita harus belajar bahwa keselamatan selalu menjadi prioritas utama dalam segala jenis olahraga. Semoga tidak ada tragedi serupa terjadi di masa depan dan kita dapat menikmati sepak bola dengan aman dan damai. Terima kasih telah menonton dan sampai jumpa di video berikutnya.